Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman kelas R8C yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Hasana dengan NPM 2022215000134. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan akhlak dan etika mengenai konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ketiga poin ini merupakan pilar yang sangat penting dalam membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, damai, serta sejahtera. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan landasan moral yang kuat. Memasukkan poin yang pertama, mari kita bedah bersama mengenai konsep demokrasi dalam perspektif Islam. Jika kita melihat secara harfiah, demokrasi Barat menempatkan kedaulatan tertinggi sepenuhnya di tangan rakyat. Tetapi dalam pandangan Islam, konsep yang sejalan dengan esensi demokrasi ini dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Perbedaan mendasarnya adalah jika demokrasi Barat bersifat mutlak berdasarkan suara terbanyak, maka syura atau musyawarah, kebebasan berpendapat dan bermusyawarah, tetap harus tunduk pada nilai-nilai ketauhidan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Esensi syura yang diajarkan dalam Al-Quran seperti pada surah Ali Imran ayat 159 menekankan pentingnya saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan mengambil keputusan bersama demi kemaslahatan umat tanpa mengorbankan prinsip etika agama. Oleh karena itu, Islam sangat mendukung adanya ruang-ruang diskusi atau musyawarah yang terbuka dan partisipasi publik selama proses tersebut yang bertujuan untuk melahirkan kebijakan yang adil. Selanjutnya yaitu ada pilar kedua yang tidak kalah krusial, yaitu konsep kepemimpinan atau imamah dalam Islam. Kepemimpinan dalam sudut pandang Islam bukanlah sebuah hak yang istimewa untuk kesenangan pribadi atau suatu golongan saja, melainkan sebuah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan terbaik mengenai kriteria seorang pemimpin yang sangat ideal dan terangkum dalam 4 sifat utama. Sifat yang pertama yaitu adalah sidik, yang artinya jujur, di mana seorang pemimpin wajib memiliki integritas moral yang tinggi. Sifat yang kedua yaitu ada amanah atau dapat dipercaya, yang berarti pemimpin harus setia menjaga mandat rakyat. Yang sifat ketiga yaitu ada tablik atau menyampaikan, yang mencerminkan transparansi dan komunikasi yang baik dengan rakyat. Sifat terakhir yaitu yang keempat ada fatonah atau cerdas, karena mengelola sebuah negara membutuhkan kebijaksanaan dan keluasan ilmu. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pelayan umat, jadi yang tugasnya untuk membawa keadilan dan melindungi yang lemah. Selanjutnya yaitu ada pilar ketiga, yaitu mengikat kedua konsep sebelumnya dalam penegakan hukum. Dalam perspektif Islam ini, penegakan hukum atau adalah harus berdiri tegak secara absolut tanpa pandang bulu. Hukum dalam Islam ini tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan dengan sangat tegas bahwa seandainya Fatimah putri beliau sendiri yang mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Pertanyaan itu menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam, status sosial, kekayaan, maupun kedekatan dengan penguasa tidak dapat dijadikan alat untuk kebal dari hukum. Penegakan hukum yang
Adil bertujuan untuk memelihara 5 permasalahan dasar manusia atau yang dikenal dengan maqasid asy-syariah, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, keturunan, serta harta benda. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka ketertiban sosial akan tercipta dan masyarakat akan merasa aman menjalani kehidupan. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini, dapat kita pahami bersama bahwa demokrasi melalui konsep syura atau bermusyawarah, kepemimpinan yang amanah, serta penegakan hukum yang berkeadilan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perspektif Islam. Ketiganya harus berjalan beriringan dengan landasan akhlak serta etika yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jika musyawarah dilakukan dengan jujur, pemimpin berintegritas, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka cita-cita untuk mewujudkan sebuah bangsa yang baladatun thayyiban wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang makmur, serta negeri yang penuh dengan ampunan Tuhan, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Demikian penjelasan video yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah akhlak dan etika ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.